Baik, saya Adam Satyadi dengan NPM 027 sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan jenis-jenis sumber pustaka. Sebelumnya, daftar pustaka sendiri itu sekumpulan sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai landasan informasi dalam menyelesaikan tugas kita. Yang pertama ada sumber primer. Sumber primer itu informasi yang diperoleh dari penemuan terbaru atau pengetahuan terbaru. Sumber ini dikenal sebagai informasi yang langsung dari sumbernya. Sumber primer terdapat dua. Yang pertama, diterbitkan. Contoh diterbitkan ada laporan penelitian, paten, proceeding, skripsi, tesis, disertasi. Skripsi, tesis, disertasi dapat dikelompokkan dalam diterbitkan jika mereka berbentuk artikel atau jurnal. Terus yang kedua ada contoh sumber tidak diterbitkan itu ada berkas pribadi, berkas lembaga, buku harian, atau memo. Yang kedua ada sumber sekunder. Ini merupakan analisis, ikhtisar, atau evaluasi terhadap suatu karya atau penelitian yang dilakukan oleh individu lain. Contohnya itu ada buku, majalah, jurnal, dan ulasan. Yang ketiga ada sumber digital. Sumber digital itu sumber informasi yang dapat kita temukan dalam format elektronik. Materi ini dapat diambil menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan sebagainya. Contoh dari sumber digitalnya ada buku ilmiah online, buku elektronik, dan basis data akademik. Terus yang keempat, sumber cetak. Merupakan sumber fisik yang digunakan langsung dalam penulisan karya ilmiah. Di sini ada buku, jurnal, dan website. Materi selanjutnya yaitu teknik penelusuran informasi. Teknik penelusuran informasi merupakan proses yang melibatkan banyak komponen atau unsur utama yang karena teknik penelusuran informasi ini sering disebut sebagai sistem simpan dan temu kembali informasi. Simpan dan temu kembali informasi ini melibatkan tiga komponen, yaitu sumber-sumber informasi, sistem yang dirancang untuk menyimpan dan menemukan kembali informasi, pengguna memiliki kebutuhan informasi dan memerlukan sistem untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada OPAC atau Online Public Access Catalog yang berfungsi sebagai sistem yang memungkinkan individu untuk mencari serta mendapatkan informasi terkait koleksi perpustakaan melalui internet. Di sini ada fitur utama OPAC. Yang pertama ada pencarian yang cepat dan efisien, informasi lengkap, status ketersediaan, peminjaman dan reservasi, rekomendasi dan feedback. Yang kedua ada Google Scholar. Google Scholar itu tempat mahasiswa, peneliti, atau akademi lain untuk mencari literatur serta referensi yang relevan. Teknik ini menyediakan informasi referensi untuk mempermudah dalam menemukan literatur yang relevan dengan topik mereka. Di sini ada 5 manfaat Google Scholar bagi mahasiswa. Yang pertama ada akses ke literatur akademik, sumber referensi penelitian, akses yang mudah dan cepat, kemudahan melihat keputusan, memudahkan untuk riset dan analisis. Yang terakhir ada database online. Database online itu sekumpulan data yang sudah disusun dan dapat diakses dengan mudah. Di sini ada jenis-jenis database. Yang pertama ada database relasional, database non-relasional. Ketiga, database berorientasi objek dan multimodern. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengelolaan referensi secara manual. Di sini ada gaya APA style dan MLA style. Pada MLA style yaitu di bagian artikel periodik, sumber citasinya berbeda dengan yang lain. Bisa kalian perhatikan. Dan daftar pustakanya, kalian tidak perlu pusing. Daftar pustaka bisa dibuat secara otomatis di Word pada menu Revenge. Kemudian ada gaya Chicago dan Turabian style. Daftar pustakanya masih sama. Daftar pustaka bisa dibuat secara otomatis pada Word di menu Revenge tadi. Yang terakhir yaitu ada gaya Institute of Electronical Engineering atau disingkat dengan IEE. Gaya penulisan ini biasa digunakan oleh anak-anak teknik. Yang membedakannya yaitu pada awal terdapat angka atau penomoran yang dalam kurung. Di sini bisa dilihat ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini dia tampilan Word kalian bila sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Lihat pada yang
Saya lingkarkan merah, di situ terlihat ada logo Mendeley, artinya Word kalian sudah terhubung. Selanjutnya masih menu yang sama, di bagian style, kalian bisa ada pilihan ada apa style, Chicago, dan lainnya. Dan di bawahnya style ada bibliografi. Di situ kalian bisa memilih untuk pilihan daftar pustaka yang ingin kalian pakai. Pengelolaan referensi juga bisa dilakukan dengan aplikasi. Nah, di sini ada 4, yaitu ada aplikasi Zotero, Mendeley, EndNote, dan Citavi. Dari keempat ini, kalian bisa lihat keempatnya memiliki fitur utama dari masing-masing keunggulannya. Bisa kalian pilih manakah yang cocok untuk kalian pakai nanti. Ini dia keempat logo dari aplikasi Mendeley, Zotero, Citavi, dan EndNote. Keempat aplikasi ini bisa di-download pada website resmi masing-masing aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya di sini akan membahas materi tentang langkah praktis menggunakan Mendeley. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Mendeley. Mendeley sendiri merupakan sebuah alat bantu untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber referensi seperti artikel, buku, dan dokumen lainnya dalam penelitian dan penulisan akademik. Mendeley memungkinkan pengguna untuk mencari referensi. Jadi, Mendeley memiliki fitur pencarian untuk referensi berdasarkan kata kunci, penulis, judul, dan lain-lain. Selanjutnya, ada mengambil referensi dari database online seperti PubMed, Google Scholar, dan lain-lain. Selanjutnya, Mendeley juga dapat berbagi referensi dengan orang lain seperti teman kampus atau teman dari luar kampus juga bisa. Selanjutnya, langkah praktis menggunakan Mendeley. Yang pertama, unduh dan daftar akun Mendeley. Mendeley dapat diunduh di website resminya di www.mendeley.com. Lalu, daftar akun Mendeley dengan mengisi formulir pendaftaran seperti nama, email, password, dan konfirmasi password. Terakhir, verifikasi email yang dikirimkan oleh Mendeley. Yang kedua, menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Yang pertama, buka aplikasi Mendeley, lalu login dengan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu klik Tools dan pilih Install Microsoft Word Plugin, pilih versi Microsoft Word yang kalian gunakan, lalu klik Install untuk menginstal plugin. Yang ketiga, ada cara menambahkan data referensi di Mendeley, itu dengan cara mengumpulkan jurnal yang ingin dijadikan referensi dalam bentuk PDF. Kemudian pada aplikasi Mendeley, klik Create Folder untuk membuat folder, lalu pilih PDF sebagai referensi yang sudah dikumpulkan. Lalu yang terakhir, sinkronkan PDF agar langsung terhubung dengan Microsoft Word. Yang keempat, ada cara menambahkan data referensi secara manual. Caranya dengan buka aplikasi Mendeley, lalu klik File dan Add Entry Manual, lalu masukkan data-data yang diperlukan seperti judul, penulis, tahun, link website, dan sebagainya. Sebelum mengisi data, pastikan kalian memilih jenis artikelnya itu Webpack. Lalu klik Save untuk menyimpan referensi, dan terakhir, sinkronkan referensi yang disimpan ke Microsoft Word. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengelolaan aplikasi secara manual dan aplikasi. Yang pertama ada pengelolaan aplikasi secara manual. Kelebihan yang pertama ada kontrol penuh. Jadi kita dapat mengontrol penuh atas data dan referensi kita. Yang kedua, tidak tergantung pada internet. Jadi kalau kita mengelola secara manual, kita dapat mengakses referensi kita tanpa perlu adanya internet. Yang ketiga, tidak ada biaya. Jadi dalam pengelolaan secara manual, kita tidak memerlukan biaya apapun. Adapun kekurangannya, yang pertama, memerlukan banyak waktu dan usaha. Yang kedua, kesalahan manusia
kita dapat melakukan kesalahan dalam memasukkan data referensi. Yang ketiga, sulit untuk di-share. Jadi kita dapat sulit berbagi referensi dengan teman kita dan juga memerlukan waktu untuk berbagi referensi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengelolaan aplikasi dengan Mendeley. Kelebihan yang pertama ada otomatisasi. Jadi otomatisasi merupakan proses pengelolaan referensi. Dia dapat menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, cepat dan efisien. Pengelolaan dengan Mendeley itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada kolaborasi. Jadi kita dapat berbagi referensi dengan orang lain tuh dengan mudah. Selanjutnya yang keempat, dapat diakses dari mana saja. Jadi kita dapat mengakses referensi dari mana saja dengan menggunakan internet. Selanjutnya ada kekurangan pengelolaan aplikasi dengan Mendeley. Yang pertama, biaya. Jadi aplikasi Mendeley memerlukan biaya untuk fitur premium. Yang kedua, ketergantungan internet. Jadi pengelolaan dengan Mendeley ini memerlukan internet untuk mengakses referensinya. Jadi jika tidak ada internet, kita tidak dapat mengakses referensi kita. Selanjutnya, yang terakhir ada keamanan data. Jadi data referensi kita dapat beresiko jika aplikasi Mendeley mengalami gangguan keamanan. Jadi kesimpulannya yaitu menggunakan sumber referensi harus dilakukan dengan menghormati aturan etika akademik. Artinya setiap ide, data, ataupun hasil penelitian yang berasal dari orang lain harus diakui dan disebutkan dengan jelas menggunakan cara mengutip dan menyitir yang benar. Dengan begitu, kita bisa menghindari tindakan plagiarisme dan memberikan penghargaan yang sesuai kepada pemilik ide tersebut, sekaligus meningkatkan kepercayaan orang terhadap karya kita. Secara umum, memahami hal ini adalah bentuk dari kemampuan mengelola informasi yang membuat kita menjadi penulis dan peneliti bertanggung jawab, efektif, serta beretika.